Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi. Oh iya, untuk konten kali ini di channel Kak Cut, ini adalah konten pertama episode kisah inspirasi. Nah, kisah inspirasi ini insya Allah akan terus berlanjut di konten-konten selanjutnya dengan menebarkan banyak sekali inspirasi bagi membangun mimpi anak negeri. Kali ini dengan tema mengabdi bagi negeri, Kak Cut udah ditemani bersama dengan Kak Kiki Fatmawati. Oh iya, di hari kemerdekaan ini Kak Cut juga mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju. Nah loh, di konten yang pertama udah disambut dengan kedatangan sosok, bukan sosok ya, tapi suara ayam yang menjadi tanda dibukanya channel YouTube Kak Cut dengan konten kisah inspirasi ini. Semoga selalu berarti bagi negeri. Kali ini Kak Cut sudah kedatangan tamu, seorang pemudi hebat yang mengabdi bagi negeri. Ia adalah pemudi harapan bangsa, pemudi yang selalu berdedikasi, berprestasi, dan tentunya berinovasi bagi kemajuan negeri. Ia adalah sosok wanita tangguh yang soleha, Masya Allah, yang berdikari dengan segala potensi yang ia miliki, namun usianya masih sangat muda. Baru 17 tahun, bukan ya Kak, sudah 24 tahun. Namun di usianya ke-24 ini sudah banyak sekali, sudah segudang pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki. Masya Allah, sungguh Anita Soleha ini adalah idamannya para akhi-akhi. Masya Allah. Ini dia Kak Kiki Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Kak Cut? Alhamdulillah, Kak Cut baik. Gimana dengan Kak Kiki? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Kayak ada di kontennya Ria Ricis ya Kak? Oh iya, oh iya intonasinya ya, aduh, habis nonton kayaknya. Kak Kiki, Yap. Alhamdulillah di hari kemerdekaan ini seneng banget loh bisa berjumpa, ngobrol bersama Kak Kiki. Masya Nah, Allah. Kak Kiki, Iya. Kak Kiki. Ya. Oh ya Kak, apa nih harapan Kak Kiki untuk pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini Kak? Berat ya. Oke, pemuda harapan bangsa. Jadi kita berdua masih termasuk pemuda ya? Iya dong Kak, Ya, 17 insyaallah. tahun. Oh iya benar. 5 tahun yang lalu. Pas banget di hari kemerdekaan ini, 17 Agustus. Nah, walaupun di hari ini mungkin kita semua masih belum bisa semangatnya menggebu-gebu seperti tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, karena memang masih dalam keadaan pandemi, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita tetap semangat. Walaupun kaum pemuda sekarang itu identik banget dengan yang namanya kaum rebahan gitu. Iya nggak sih? Betul banget tuh Kak. Walaupun sebenarnya rebahan yang dimaksudnya yang kayak gimana gitu. Tapi walaupun seperti itu, pemuda sekarang itu sebenarnya inovatif banget gitu. Punya daya kreativitas yang paling memadai untuk bisa memanfaatkan inovasi teknologi khususnya ataupun gadget-gadget yang dimiliki. Jadi harapannya manfaatkanlah gadgetmu sebaik mungkin, teknologi yang berkembang saat ini juga dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga
kaum rebahan yang dimaksud itu tetap membawa dampak yang positif dan bermanfaat gitu. Walaupun sebenarnya rebahannya nggak banyak gitu ya, tapi ya bisa tetap berkarya gitu. Walaupun terkadang kita pencitraan dikit gitu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting terus semangat berinovasi, manfaatkan teknologi sebaik mungkin, apalagi kondisi COVID sekarang gitu. Nah tuh kaum rebahan tuh, oh ya Kak, justru dengan gadget sekarang ini pundi-pundi itu berawal dari gadget ya Kak ya. Bener banget. Apalagi sekarang lagi booming TikTok ya. TikTok tuh nggak sekedar cuman untuk ajang menampilkan hal-hal yang menurut orang negatif gitu, tapi manfaatkanlah untuk kalian yang lebih ke arah positif. Banyak juga ilmu yang bisa didapat di sana, ilmu-ilmu bisnis, usaha, bahkan ilmu-ilmu sains yang bahkan dibuat oleh anak-anak SMA lewat media TikTok juga banyak. Itu sih yang lagi berkembang ya sekarang. Instagram juga bisa banyak faedah yang bisa dimanfaatkan lebih ke arah sana. YouTube, nah ini YouTube-nya Kak Icut termasuk yang insya Allah membawa manfaat. Amin. Gitu. Banyak, jadi ya intinya diniatkan untuk menebar kebaikan, insya Allah seperti itu. Jadi gunakanlah gawaimu dengan bijak ya Kak ya. Iya benar. Masya Allah banget nih. Oh iya, sahabat inspirasi, sekarang kan Kak Cut sudah sama dengan Kak Kiki nih. Tadi itu di awal di intro sudah dikasih tahu kalau Kak Kiki ini adalah pemudi tangguh, iya, perempuan tangguh yang sudah mengabdi ke pelosok negeri. Maksudnya bukan tangguh keker, berotot ya. Iya, tapi luar biasa pengabdiannya bagi negeri. Nah, Kak Kiki, ada satu pertanyaan buat kakak nih Kak. Kenapa kakak memilih untuk mengabdi pada negeri dengan mendirikan pojok baca bagi anak SAD ya Kak? Oh dulunya iya. Iya. Terus juga Kak Kiki mengikuti kegiatan Kemensosri yang pendampingan komunitas adat terpencil. Iya benar. Memilih jauh dari orang tua demi kemajuan negeri itu sebuah penghargaan luar biasa, dedikasi luar biasa dari wanita tangguh. Aduh. Ya Kak Kiki, itu kenapa alasannya Kak? Itu berat. Iya. Alasan yang mana dulu? Yang kenapa mengabdi ya? Iya. Mengabdi pada negeri. Itu kayak judul lagu. Lagu ini kebangsaan, lagu nasional ya. Apa ya Kak? Masya negeri. Iya bukan sih? Iya. Suaranya jelek. Oke. Tadi kenapa alasannya? Kalau dari pengalaman sebelumnya gitu ya, sebenarnya nggak ada beralasan sih. Awalnya juga kakak sendiri sih sebenarnya ini mengenal pengabdian itu ketika memperoleh amanah gitu. Nah jadi sebelumnya memperoleh amanah di kampus memang yang namanya amanah pasti berat gitu ya, jalannya juga setengah-setengah, tapi ketika niatnya dilurusin terus dijalanin full time, nggak full time banget sih, maksudnya full niat gitu, ternyata ada bermakna gitu, bawa manfaat, bawa dampak, impact ke diri sendiri, ke orang lain gitu. Dan alhamdulillah disupport juga sama teman-teman begitu kan, sama orang yang mengetahui kegiatan kita, manah kita, dan alhamdulillah itu dimudahkan. Akhirnya ya terbentuk itu pondok baca. Bukan pondok baca sih namanya sebenarnya, dulu itu kita buat perpus gitu ya di SAD. Kalau yang pondok baca itu yang di ASRI, tapi memang nggak continue karena emang tim itu emang dibutuhkan ya, jadi tim solid. Kayak misal setelah kita ada kesibukan lain, itu barangkali bisa dihandle yang lain seperti itu. Tapi memang kalau yang di SAD itu perpustakaan. Iya, perpustakaan. Jadi memang itu donasi buku dan memang kegiatannya itu per minggu. Jadi ada kayak rutinitas untuk kita bisa mengajarkan adik-adik gemar membaca dan kreativitas lainnya dari kegiatan-kegiatan per minggu gitu. Jadi untuk membangun sebuah, apalagi sebuah negeri ya Kak, membangun sebuah komunitas aja perlu tim yang solid ya Kak ya, perlu perjuangan yang tangguh. Iya. Begitu juga dengan pahlawan-pahlawan kita terdahulu, mereka tidak berjuang sendiri, mereka berjuang bersama untuk membangun Indonesia. Sungguh perjuangan yang amat berharga dan penting sekali bagi kita para pemuda untuk melanjutkan perjuangan itu ya Kak. Iya.
dengan ya itu tadi. Kalau boleh menambahkan ya Kak Icut, Iya. kalau misal kita flashback ke belakang, pahlawan itu menggunakan peralatan ya Iya, untuk betul. perang, seperti bambu runcing mungkin ya Iya, Indonesia iya. dikenalnya. Heeh. Kalau kita sekarang itu peralatan kita apa? Teknologi. Nah, barangkali masing-masing kita punya juga apa gadget kalian. Jadi gadget itu merupakan senjata kita kan masing-masing di era sekarang gitu. Kalau kita bisa manfaatin ke yang baik, insya Allah baik. Tapi kalau misal kurang baik, ya pasti kita dapat dampaknya juga gitu. Sama sih. Berarti sekali lagi Kak, gunakan gawaimu dengan bijak. Iya benar. Wah, tagline hari ini. Nah, ini Kak, kan tadi Kakak memilih mengabdi pada negeri sampai akhirnya di Kemensosri pendampingan komunitas pendamping. adat terkecil. Iya, terpencil. Oh, terpencil. Nah, itu Kakak kan meninggalkan orang tua 1 tahun di pelosok negeri. Allah, itu gimana perasaannya Kak? Nggak nyampe 1 tahun sih. Iya, benar. Apa tadi? Perasaannya ya? Perasaannya. Ya emang berat sih namanya, apalagi anak perempuan ya. Iya, Dan betul. kakak sendiri termasuk yang anak pertama gitu. Jadi emang pertimbangannya banyak, apalagi ke daerah atau lokasi yang belum pernah kita jangkau. Dan bahkan di luar pulau gitu kan. Maksudnya pulaunya kan bukan Sumatera lagi, Nusa Tenggara Barat. Itu waktunya udah Wita. Wita. Berapa jam Kak bedanya? 2 jam ya? Bedanya iya 2 jam 2 apa jam 1 jam ya lo kok 1 kan lupa. Itu pokoknya kita beda jam, lebih dulu di sana gitu ya. Iya. Jadi ya itu, kok bisa lupa sih. Nah iya, jadi perasaannya waktu pas proses penempatan itu ya itu kita nggak punya keluarga di sana, pastinya otomatis orang tua ngerasa cemas ya, cuman ya berusaha untuk meyakinkan gitu, karena emang ini kan amanah dan amanahnya itu insya Allah baik gitu. Jadi kalau niatnya baik pasti ketemu orang-orang baik gitu aja. Udah Bismillah ya udah, akhirnya bisa ngabdi di sana gitu. Masya Allah. Jadi berawal dari niat yang baik itu nggak ada yang nggak mungkin, dan jalannya tentu insya Allah akan dipermudah, diluruskan dengan dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya Kak. Iya insya Allah gitu. Nah Kak Kiki, Ya. apa nih yang Kak Kiki rasakan saat jauh dari orang tua dengan waktu yang cukup lama? Iya benar, iya jauh banget ya. Apalagi kalau mengingat waktu itu kakak sendiri bukan termasuk anak yang sering pergi. Kalau dibilang pergi-pergi mungkin lumayan, tapi untuk durasi waktu lama itu paling banter lamanya 14 hari. Itu pun pernah kakak di Jogja ibaratnya yang lingkungannya emang Jawa gitu ya. Jawa. Iya sih, Jawa Tengah ya. Iya. Kakak kan termasuk sukunya Jawa, jadi nggak terlalu kaget atau banyak perubahan gitu ibaratnya. Dan itu juga orang tua kalau misal pergi-pergi kayak gitu kayak udah mengizinkan, karena emang biasanya kakak dulu kan terlibat di kepenulisan dan sering keluar juga, walaupun nggak lama, dan lamanya paling lama 14 hari. Tapi kalau yang ini udah dapat izin gitu kan, udah dapat ridho lah ibaratnya di sana. Dan ini kan juga bukan sehari 2 hari, dan ini juga merupakan pekerjaan amanah juga. Dan ya itu ternyata yang ibaratnya bukan anak kos ya, belum pernah ngekos juga, sampai sana tuh ya berasa anak kos bener-bener. Jadi apa-apa sendiri, nggak punya saudara bahkan. Dan kalau sakit sendiri pastinya rasa kangen ke orang tua itu wah menggebu-gebu. Tapi di awal-awal emang kakak rasa kangen itu belum besar banget ya, karena emang kalau dibilang itu kalau per hari mungkin bisa teleponan 2-3 kali. Karena emang orang tua kakak tuh kayak baru ini gitu ngelepas anaknya gitu kan. Dan memang ya itu, jadi ketika kita sakit itu sih berasa banget, wah jauh dari orang-orang saudara-saudara itu, memang apa-apa sendiri, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan berasa banget. Dan memang kalau kita deket dengan orang baik, alhamdulillah sih ibaratnya rasa rindunya atau yang lain-lainnya itu nggak terlalu berat gitu dijalanin. Udah meleleh nih. Apanya? Es krimnya.
Sahabat inspirasi, udah denger kan ya tadi gimana perasaannya Kak Kiki, perjuangannya jauh dari orang tua, perjuangannya mengabdi bagi negeri. Nah, Kak Kiki, pengalaman apa nih yang paling berkesan selama Kak Kiki menjadi relawan ya, menjadi relawan untuk negeri? Pengalaman ya. Yang paling berkesan Kak? Yang selama di Kemensos ya? Iya. Atau selama kakak ngabdi di mana? Di mana-mana. Gitu. Kalau dari kita bagi partnya deh, sebelum dan sesudah. Kalau yang selama kakak kuliah, pengalaman yang tidak terlupakan itu pastinya membentuk kakak menjadi pribadi yang lebih tangguh ya, kalau katanya bahasa bagusnya ya, tangguh. Maksudnya nggak cengeng gitu ya. Aslinya nggak cengeng tapi tetap cengeng sih. Maksudnya gini, jadi kan kalau misal ngabdi itu pasti identik dengan lokasi yang jauh, waktu jarak tempuh yang jauh, apalagi bisa menguras uang jajan gitu ya. Kalau dulu kuliah. Jadi pastinya itu semua tuh bisa terhandle ketika kita terlibat aktif dalam pengabdian. Jadi kalau kita punya uang lebih, ini yang paling berkesan nih, kalau kita punya uang lebih pasti kita tuh nggak langsung mikir mau beli apa ya gitu ya. Misal pakaian baru atau apapun lah gitu yang kita suka, tapi kita udah mikir gini nih, ada uang lebih, bisa beliin ini nih adik-adik yang di desa ini untuk kegiatan ini gitu, atau besok bawa apa ya untuk adik-adik yang di sana untuk kegiatan ini. Terus pokoknya uangnya itu lebih ke arah yang mereka gitu, yang kita sedang bina dan lain-lain gitu. Jadi arah-arah pendapatan yang kita peroleh ataupun uang jajan yang kita peroleh lebihnya itu kita manfaatkan ke kegiatan sosial kita gitu. Dan itu termasuk berkesan sih selama kegiatan, jadi kita bisa menghandle keuangan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sedang kita geluti. Terus juga membentuk manajemen waktu sih untuk kakak sendiri pribadi, karena memang kuliah yang numpuk itu bisa pelan-pelan diatasi dengan kegiatan sosial juga, karena sosial kegiatan itu kan jarak tempuhnya sangat jauh. Terus medan yang kita lewatin itu bener-bener yang gitu ya, bener-bener nangis bener. Kalau cengengnya hilang nggak juga, karena ketika hujan terus mesti bawa buku yang banyak, buku-buku donasi, hanya pakai motor ya, kendaraan roda 2. Nah itu butuh perjuangan untuk sampai, karena memang becek gitu ya, apa sih namanya, jalanan tanah liat itu licin. Dan itu ya selama perjalanan memang nangis, dan itu berkesan. Jadi setiap melewatin jalan itu, sebelum melewatin tuh nangis dulu, gitu ya, bisa nggak ya lewatin sendirian itu, beneran. Soalnya kalau misal bonceng teman lagi kan nambah ya ininya, beratnya. Jadi mesti sendirian bawa buku, bawa buku di belakang gitu, pakai ikatan yang banyak, gitulah pokoknya. Sempet jatuh dari motor juga sempet gitu. Ya Allah. Terus dari situ juga apa hikmahnya ya, bisa jadi pembalap ya. Jadi kita bisa estimasi waktu. Kira-kira kita dari sini jam berapa sampai sana. Itu biasanya jarak tempuhnya sejam sampai 2 jam. Tapi karena udah sering bolak-balik bisa 40 menit ya, 30 menit. Itu betul-betul jadi pembalap. Aduh kok jadi. Ya itu sih berkesan, itu benar-benar Sungguh berkesan. Ini berkesan banget. Sahabat inspirasi itu kan salah satu yang paling berkesan bisa jadi pembalap selama jadi relawan. Iya, jadi nggak salah suka. ya. Eits, ditahan sebentar ya Kak Kiki. Biar para pendengar podcastnya tetap setia, insya Allah pembahasannya akan kita sambung minggu depan. Jadi tetap pantengin channelnya Kak Cut ya. Akan banyak hal-hal dan kiat-kiat yang akan Kak Kiki sampaikan di episode selanjutnya. Dadah!